Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayeli Tananda dengan NIM 2020 31249 dari kelas B Prodi S1 Informatika. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Video kali ini saya ingin menyelesaikan penugasan UAS yang sudah diberikan Pak Hendra Jatnika dengan mata kuliahnya Interaksi Manusia dan Komputer. Penugasan yang diberikan yaitu merancang interface atau antarmuka suatu aplikasi lengkap dengan ragam dialognya. Nah, sebelum memasuki perancangan, kita harus tahu dulu user interface itu apa. Nah, user interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan penggunanya atau user. Tampilan user interface dapat berupa bentuk, warna, dan tulisan yang didesain secara semenarik mungkin. Secara sederhana, user interface adalah bagaimana tampilan sebuah produk dilihat oleh penggunanya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian interface, user interface, selanjutnya kita merancang user interface suatu aplikasi. Nah, pertama kita harus bikin dulu akun portalnya. Jika kalian sudah pernah login, silahkan tinggal masukkan pilihan program, email, password, kemudian klik masuk. Jika belum pernah bikin akun, silahkan daftar terlebih dahulu dengan pilihan pilih program, nama lengkap, email, kemudian password, setelah itu nomor telepon, nomor HP atau WA. Nah, selanjutnya di pilihan program silakan memilih terdapat dua pilihan, yaitu reguler dan kelas karyawan. Jika kalian memilih reguler, silahkan klik reguler. Jika kalian memilih kelas karyawan, silahkan klik kelas karyawan. Nah, di kolom di tempat login, saya memilih latar belakang berwarna putih dikarenakan warna putih merupakan warna netral. Jika kalian memilih warna lain, tidak masalah, asalkan warnanya tidak mencolok sehingga tidak membuat mata mudah lelah ataupun sakit. Di kolom pilihan program, email dan password, saya memilih warna tulisan berwarna abu-abu agar menandakan bahwa kolom tersebut belum diisi dan kalian bisa mengisi kolom tersebut. Nah, kemudian jika sudah selesai, silahkan mengklik masuk, dan di latar tulisan masuk, saya memilih warna biru yang menandakan bahwa kolom tersebut berbeda dengan kolom-kolom yang lain. Nah, selanjutnya kolom pendaftaran. Sama dengan kolom login, saya memilih tulisan untuk di dalam kolom tersebut berwarna abu-abu, yang berarti kolom tersebut belum diisi. Dan kolom daftar sekarang saya memberi latar berwarna biru agar menandakan bahwa kolom tersebut berbeda dengan kolom yang ada di atasnya. Setelah selesai membuat akun, selanjutnya kita akan diarahkan ke formulir. Nah, yang saya gunain itu formulir pendaftaran beasiswa. Untuk tulisan formulir pendaftaran beasiswa, saya menggunakan warna hitam yang ditebalkan agar tulisan lebih nampak atau jelas terlihat. Sedangkan latarnya saya menggunakan warna pink muda agar bisa membedakan bagian dalam dan bagian luarnya. Nah, tetapi saya tetap menggunakan warna yang tidak terlalu mencolok sehingga tidak membuat mata pengguna cepat lelah ataupun sakit. Nah, selanjutnya bagian dalam ada data pribadi, yaitu ada nama lengkap, jurusan, jenis kelamin, tempat atau tanggal lahir, alamat, kota atau kabupaten, nomor telepon atau nomor HP, kecamatan, kode pos, umur, status tempat tinggal, agama, dan status perkawinan. Nah, di sini saya menggunakan latar berwarna putih dikarenakan menurut saya warna putih merupakan warna netral dan tidak membuat mata cepat lelah.
Kemudian di tulisan data pribadi saya menggunakan warna hitam ditebalkan agar bisa membedakan judul dengan isinya. Nah, selanjutnya untuk di nama lengkap sampai status perkawinan, untuk bagian isinya saya menggunakan tetap warna hitam dikarenakan warna hitam tetap merupakan warna netral dan tetapi tidak ditebalkan, sehingga tidak antara data judul yaitu data pribadi dengan isinya nama lengkap sampai status perkawinan tidak sama. Kemudian di bagian nama lengkap saya menggunakan sistem manual atau ketik dikarenakan tidak semua orang namanya sama dan lebih cepat menginput data tersebut. Dan jurusan kalian boleh menggunakan sistem manual atau ketik, juga boleh menggunakan sistem tarik ke bawah. Tapi saya memilih untuk menggunakan sistem ketik atau manual dikarenakan agar user lebih cepat menginput data jurusannya. Sedangkan jenis kelamin saya menggunakan sistem tarik ke bawah dikarenakan jenis kelamin hanya ada 2, yaitu perempuan dan laki-laki, sehingga tidak terlalu banyak tidak perlu saya nge-scroll ke bawah hanya untuk mencari jenis kelamin saya, dikarenakan jenis kelamin hanya 2, yaitu perempuan dan laki-laki. Jadi kita pengguna lebih cepat menemukan jenis kelaminnya. Dan bagian tempat atau tanggal lahir, di bagian tempat saya tetap menggunakan sistem manual atau ketik dikarenakan tidak membutuhkan waktu lama hanya untuk mengketik atau menulis tempat dia berada, tempat tanggal lahirnya. Sedangkan tanggal lahirnya saya lebih memilih untuk tarik ke bawah dikarenakan menurut saya lebih enak pengguna untuk mencari tempat dan tanggal lahirnya. Tetapi jika kalian ingin menggunakan sistem manual atau sistem kalender tidak masalah, tetapi saya lebih memilih daripada kalender lebih baik diketik, dikarenakan kalau menggunakan sistem kalender agak terlalu lama karena saya harus mengklik berkali-kali untuk sampai ke tahun, bulan, dan di tanggal tersebut. Dan di bagian sistem umur saya menggunakan sistem manual juga ketik dikarenakan menurut saya lebih cepat menginput data tersebut. Kemudian alamat menurut saya memang harus sistem manual atau diketik dikarenakan tidak semua alamat itu sama, ataupun tidak mungkin saya menggunakan tarik ke bawah dikarenakan yaitu tidak semua alamat sama. Kemudian kota atau kabupaten, kecamatan, kode pos. Nah, kota atau kabupaten saya memilih juga sistem manual atau ketik, tetapi kalian juga boleh menggunakan sistem tarik ke bawah. Untuk kecamatan saya memilih untuk manual juga, dan kode pos juga manual dikarenakan untuk kecamatan bisa sistem manual atau ketik, bisa juga tarik ke bawah. Sedangkan kode pos sepertinya hanya bisa untuk sistem manual atau diketik. Sedangkan untuk nomor telepon atau nomor HP diisi secara manual dikarenakan tidak semua nomor telepon itu sama, dan sepertinya lebih baik sepertinya memang menggunakan sistem manual atau ketik. Setelah itu status tempat tinggal saya memilih sistem tarik ke bawah, yaitu nanti terdapat ada pilihan kamu tinggal di kos, sekarang ini kamu tinggal di kos, apakah kamu sekarang tinggal di kos atau tinggal di rumah saudara, atau tinggal atau nyewa, atau tinggal bersama keluarga. Jika kalian memang tinggal di kos, silahkan klik kos. Jika kalian tinggal bersama saudara, silahkan klik saudara. Jika kalian tinggal bersama keluarga atau orang tua, silahkan klik keluarga atau orang tua. Jika kalian tinggal bersama atau nyewa, silahkan klik sewa. Dan menurut saya lebih
lebih enak pengguna melihat interface tersebut itu. Kemudian ada agama. Nah, agama saya memilih untuk sistem tarik ke bawah. Kalian bisa menggunakan sistem manual atau diketik, tetapi saya memilih untuk sistem tarik ke bawah, dikarenakan ya setiap agama ada banyak, bukan hanya Islam, tetapi ada Hindu, Buddha, Kristen, dan kemudian status perkawinan. Saya tetap memilih tarik ke bawah dikarenakan status perkawinan hanya menggunakan dua opsi, yaitu tidak kawin dan atau belum kawin dan menikah. Menurut saya, jika kalian menggunakan sistem manual atau ketik, tidak masalah, dikarenakan juga cepat pengguna menginput, tetapi saya tetap memilih untuk menggunakan sistem tarik ke bawah. Nah, jika kalian belum menikah atau tidak menikah, silahkan mengklik pilihan tersebut. Pilihan pertama, jika kalian sudah menikah, silahkan klik pilihan kedua. Nah, selanjutnya ada tombol yang berlatar belakang warna ungu, dengan tulisan berwarna hitam, yaitu kata selanjutnya. Saya memilih latar warna ungu dikarenakan bisa membedakan antara kolom-kolom yang di atasnya dan menunjukkan bahwa itu bukan untuk diisi, tetapi untuk diklik saja. Dan saya memilih warna hitam yang ditebalin agar lebih nampak tulisan tersebut. Tetapi jika kalian tidak mau menebalin, tidak masalah, karena kan tulisannya masih nampak, tapi saya tetap memilih untuk ditebalkan. Setelah mengklik selanjutnya, maka kita akan berpindah ke halaman berikutnya yang berisi data orang tua dan data tambahan. Nah, data orang tua berisi nama ayah, pekerjaan, penghasilan per bulan, alamat, nama ibu, pekerjaan, penghasilan per bulan, alamat, kota atau kabupaten, kecamatan, kode pos, nama telepon atau nomor WA, jumlah anak yang ditanggung, dan data tambahan ada alasan mengapa mengambil beasiswa. Nah, di sini saya tetap menggunakan latar belakang, bagian dalamnya tetap menggunakan latar belakang berwarna putih, dan bagian luarnya tetap menggunakan latar belakang berwarna pink muda, dikarenakan menurut saya warna tersebut tidak terlalu mencolok, tetapi tetap menghasilkan warna sehingga bisa membedakan antara bagian dalam dan bagian luarnya. Kemudian untuk tulisan, saya tetap menggunakan warna hitam, tetapi untuk judul saya menebalkan warna hitam agar bisa membedakan antara judul dengan isinya. Nah, untuk di data orang tua berisi nama ayah, dan di nama ayah ini saya menggunakan sistem ketik atau tulis secara manual, dikarenakan menurut saya nama tidak mungkin menggunakan sistem tarik ke bawah ataupun menggunakan sistem lainnya. Kemudian pekerjaan, saya memilih untuk menulis secara manual, dikarenakan menurut saya lebih efisien aja dalam menginput data tersebut. Jika kalian ingin menggunakan sistem tarik ke bawah, tidak masalah, dikarenakan menurut saya yang menghabiskan waktu hanya untuk men-scroll mencari
mencari pekerjaan tersebut, menurut saya lebih baik menggunakan sistem tarik ke bawah, menggunakan sistem tulis manual. Nah, untuk penghasilan per bulan saya memilih untuk menggunakan sistem tarik ke bawah, dikarenakan untuk nominal angka, dikarenakan bisa terjadi kesilapan dalam penulisan angka, menurut saya lebih baik menggunakan sistem tarik ke bawah. Jadi user tinggal men-scroll ke bawah nominalnya. Kemudian untuk alamat, menurut saya lebih baik menggunakan sistem tulis secara manual, dikarenakan tidak mungkin kita menggunakan sistem tarik ke bawah, dikarenakan setiap alamat berbeda-beda. Jadi tidak mungkin saja menggunakan sistem tarik ke bawah. Untuk nama ibu, saya memilih sistem menulis secara manual dikarenakan nama dan alamat menurut saya tidak mungkin saja menggunakan sistem tarik ke bawah ataupun sistem lainnya, sehingga saya memilih untuk menulis sistem secara manual. Untuk kota atau kabupaten, saya memilih menulis secara manual dikarenakan menurut saya lebih cepat saja dan tidak menghabiskan waktu hanya untuk men-scroll kalau misalnya kita menggunakan sistem tarik ke bawah. Dan untuk kecamatan menurut saya juga lebih baik ditulis secara manual dikarenakan terlalu lama saja menggunakan sistem tarik ke bawah dikarenakan saya harus men-scroll terus-terusan. Dan kode pos menurut saya juga lebih baik menggunakan sistem menulis dikarenakan tidak mungkin menggunakan sistem tarik ke bawah dikarenakan kode pos yang banyak banget. Jadi menurut saya lebih baik menggunakan sistem secara tulis atau diketik. Untuk nomor telepon atau nomor WA menurut saya lebih seharusnya menggunakan sistem secara tulis manual atau ketik dikarenakan menurut saya tidak mungkin nomor telepon atau nomor HP itu di scroll menggunakan sistem tarik ke bawah dan di scroll dikarenakan setiap nomor telepon pasti berbeda-beda. Nah, untuk jumlah anak yang ditanggung, saya menggunakan sistem manual atau secara ketik dikarenakan menurut saya lebih cepat saya menginput angka tersebut. Tetapi jika memang lebih suka menggunakan sistem tarik ke bawah juga bisa. Kemudian untuk data tambahan terdapat alasan mengapa mengambil beasiswa. Nah, di sini dikarenakan alasan berarti tandanya harus diketik, tidak mungkin menggunakan sistem scroll atau sistem lainnya dikarenakan ini suatu alasan dari alasan penggunanya kenapa dia mau mengambil beasiswa tersebut. Dan untuk selanjutnya di bawahnya ada kata kembali dan kirim. Jika kita sudah selesai menginput data, maka kita langsung bisa mengirim data tersebut. Jika kita masih merasa ragu apakah data tersebut sudah benar, data yang kita isi itu sudah benar atau belum, maka kita bisa tinggal mengklik kembali. Nah, di sini saya menggunakan keduanya, saya menggunakan latar berwarna ungu dikarenakan biar bisa membedakan mana yang tombol untuk menginput, mengirim, mana tombol yang untuk mengisi itu. Dan menurut saya untuk tulisan sudah benar menggunakan warna hitam dan saya memilih untuk menebalkan dikarenakan agar lebih terlihat jelas tulisan tersebut. Nah, ini merupakan rancangan interface yang sudah saya bikin. Jika ada yang salah saya mohon maaf, dikarenakan saya juga masih belajar dalam merancang interface tersebut.